Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan dari kripto ya, setelah pidato Jerome Powell, yang bisa dibilang pidatonya bersifat dovish ya. Jadi ada sebuah optimis untuk menurunkan tingkat inflasi, yang bisa dibilang di sini ya, Ketua Fed mengatakan target menurunkan inflasi menjadi 2% akan tetap ada. Ketika ditanya apakah target 3% sudah ideal, artinya pengetatan kebijakan bisa berlanjut hingga target 2% tercapai. Nah, sebenarnya itu untuk secara ekonomi dunia memang baik ya, tujuan daripada The Fed ini. Nah, ini sempat mempengaruhi pidato Powell ya, bahwa sempat Bitcoin itu terjadi kenaikan sampai ke 23.300, kemudian terjadi penurunan lagi. Namun untungnya ketahan di support 22.700 yang saya bilang support Bitcoin. Nah, di situ sebenarnya jika Anda tajam untuk bertindak ya, Anda bisa mengambil posisi buy di 22.700 ataupun di 22.800, Anda sudah untung sekarang begitu. Nah, itu untuk scalping. Beda untuk target jangka panjang begitu ya. Nah, ini untuk time frame 1 jam. Nah, sementara kalau kita lihat untuk time frame daily, memang sudah terbentuk crossing ya. Crossing ini juga semoga menjadi hal yang baik untuk Bitcoin dan bisa dapat menembus ke 25.000, bahwa tadi ada sebuah akun Twitter juga mengatakan ya dengan sungguh optimis, yaitu Bitcoin Archive. Bitcoin just made a golden cross on the daily chart, the first GC after the last bear market lead to 154% pump begitu. GC maksudnya yang terakhir golden cross yang berhasil itu ya sampai ke 154% pumpnya begitu ya. Di sini kelihatan gambarnya ya. Kalau pernah terjadi juga golden cross yang persis sama dengan posisi sekarang ini, yang bisa dibilang dia agak long posisinya, diharapkan itu bisa sampai ke 57.900 dolar. If this repeat, Bitcoin would hit 57.900 US dollar in 60 days ya. Jadi dalam waktu 2 bulan. Ini menurut prediksi dia. Jadi dari hari sekarang sampai 60 hari kemudian, kemungkinan harga menjadi 57.900 menurut Bitcoin Archive. Nah, mungkin aja itu bisa terjadi begitu. Cuman ada satu hal yang membuat saya khawatir, yaitu di time frame weekly yang seperti saya bilang ya, sudah berulang-ulang tentang dead cross yang mau terbentuk begitu. Nah, kalau kita lihat di sini dead cross ini apakah bisa terbentuk atau tidak? Nah, kita belum bisa tahu ya, kalau dia belum bisa menembus ke 25.000 ke atas begitu. Nah, kalau ini bisa menembus ke 25.000 ke atas, dead cross gagal, kemungkinan Bitcoin akan bull run. Dan seperti kita ketahui juga ya tentang euforia halving day dongkrak harga Bitcoin dan Ethereum. Nah, jadi menurut berita ini, bukan karena Jerome Powell, tapi karena euforia Bitcoin halving. Mungkin ada pengaruhnya juga tentang teknikal tadi, yaitu golden cross. Jadi bisa diharapkan terjadi bull run. Nah, kalau kita lihat untuk halving countdown, memang ini akan terjadi di tahun depan ya, di bulan 5. Kalau menurut bitcoincensus.com. Nah, di sini terlihat di 20 Mei ya. Nah, kalau di media lain beda lagi ceritanya begitu. Jadi beda-beda juga. Tapi intinya berada di tahun depan, di pertengahan. Kalau media NiceHash ini berkata di 2 Juni ya, 1 tahun 114 hari lagi begitu. Nah, kalau CoinGecko juga berbeda lagi. Nah, dia juga berkata di sini akan terjadi di 1 Mei di 2024. Memang itu tergantung para mining sebenarnya. Tapi prediksinya seperti itu kalau dia dilihat dari rata-rata mining Bitcoin yang terjadi. Nah, disitulah targetnya 1 Mei 2024. Intinya di tahun 2024 itu ada suatu hal yang positif untuk Bitcoin. Nah, hal ini mungkin membuat suatu pengaruh juga ya, bahwa orang akumulasi untuk Bitcoin dan Ethereum. Karena dua koin inilah yang paling menjanjikan sebenarnya, selain daripada BNB, XRP, dan lain-lain ataupun 10 besar. Yang lebih bersifat spekulatif ya, dan sementara untuk Bitcoin dan Ethereum sudah hampir menyamai emas, yang bisa dibilang sebuah instrumen investasi yang sangat menjanjikan. Namun kapan waktu yang tepat untuk serok begitu ya? Nah, kalau saya bilang ya, kita harus mengkonfirmasi dulu nih, crossing untuk time frame weekly, ini mau dead cross atau gagal begitu. Kalau dia memang terjadi dead cross, sebaiknya kita tunggu ya, kalau dia itu jatuh ke harga berapa begitu. Nah, mungkin kita bisa akumulasi untuk jangka panjang di tahun 2024 untuk take profitnya. Atau mungkin di tahun 2025 sebagai puncak ya, biasanya seperti itu. Jadi pertama halving dia belum tentu naik, tapi dia melalui proses kenaikan begitu. Nah, kalau kita lihat dari pidato Jerome Powell kemarin memang yang bersifat dovish ya. Tapi dia berkata di sini ya, proses disinflasi kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Tapi intinya penurunan inflasi itu tetap ada, namun dalam waktu yang cukup lama begitu. Ya, dengan tujuan pastinya untuk menstabilkan ekonomi negaranya ya, khususnya Amerika Serikat. Dan kita tahu Amerika Serikat ya bisa dibilang sebagai pusat dunia, sebagai ekspor impor juga ya. Hampir semua produk yang ada di seluruh dunia ini diimpor oleh Amerika. Jadi memang mereka penentu sekali
karena mereka adalah juragan yang membeli produk-produk kita begitu. Ya kita mau ngomong apa lagi kan? Ya dia juragan untuk saat ini, ya kita harus mengikuti berita-berita tentang Amerika Serikat. Nah, kemudian sedikit kita lihat tentang BNB ya. BNB saya lihat harganya cukup signifikan ya, lebih tinggi daripada Bitcoin. Dan di sini ada hal yang menarik juga ya. Dia sedang mau mencoba Golden Cross nih. Nah, ini kemungkinan kalau dia terjadi Golden Cross juga, ya akan menarik juga untuk BNB, akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kita belum ketahui ya, mungkin terpengaruh juga nanti akan economic calendar ya, untuk hari ini nanti setengah 11 malam, dan besok juga ada tentang initial jobless claim. Nah, kalau kita lihat BNB ini, ya kita harapkan bisa terjadi kenaikan, memang tergantung daripada Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini juga kita harapkan terjadi kenaikan lagi, baik itu di time frame daily, sehingga dapat mengkonfirmasi Golden Cross ini dan terjadi kenaikan. Nah, kalau kita lihat juga Ethereum seperti itu ya, Ethereum juga lagi dalam proses Golden Cross. Nah, kalau ini sebenarnya sudah terjadi Golden Cross seperti Ethereum sebagai ranking 2 kripto, kemudian BNB ranking 3 kripto juga menandakan mau membentuk Golden Cross, kemudian kita lihat Bitcoin sudah terjadi crossing. Nah, kemungkinan mereka akan mengikuti begitu. Jadi ini juga bisa menjadi acuan Anda ya pada koin-koin lain yang Anda cintai ataupun yang Anda koleksi, seperti Dogecoin, Polygon, Solana, Polkadot, dan lain-lain begitu ya, sekitar ranking 50 besar. Mungkin Anda bisa melakukan akumulasi ya, dengan catatan ya, disclaimer on, do your own research ya, tetap Anda harus berhati-hati dan waspada. Anggap saja ini sebagai referensi ya, siapa tahu ini dapat membantu Anda untuk mengambil keputusan. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan ya, terkhusus untuk Bitcoin. Bagi Anda, para pencinta kripto, ya memang Bitcoin haruslah kita perhatikan dan perlu kita analisa. Acuannya harus tetap di sini begitu. Menurut saya seperti itu. Berbeda dengan koin-koin meme yang mungkin tiba-tiba terjadi kenaikan ya, yang katanya baru-baru ini rata-rata koin tentang AI juga terjadi kenaikan yang lebih signifikan daripada koin-koin yang lain. Menurut saya itu hanyalah sebuah FOMO saja ya. AI itu belum jelas sebenarnya arahnya kemana, walaupun memang sudah ada AI yang kita lihat perkembangannya di saat ini, terkhusus oleh Elon Musk ya. Kita lihat dia juga mengembangkan ChatGPT dan hal-hal lainnya seperti robotik juga. Ya mungkin itu mempengaruhi untuk koin-koin AI. Namun harus tetap berhati-hati ya, memang saya lihat AI semua rata-rata sudah terbang, jadi Anda harus sebaiknya menunggu terjadi koreksi ataupun kejatuhannya lagi. Untuk Serok, memang kedepannya AI menjadi suatu hal yang menarik, sama halnya dengan NFT ataupun Metaverse yang lalu ya, kemudian sekarang masuk ke dunia AI. Nah, memang harus diperhatikan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Namun bagi saya pribadi, saya lebih mengambil aman saja ya, ambil ke patokannya ke Bitcoin, karena yang bersifat AI ataupun NFT semua bersifat spekulan sebenarnya, baik itu seperti Metaverse. Dan kita ketahui juga ya, para artis sekarang yang sudah beli tanah di dunia Metaverse juga saya lihat semuanya sudah anjlok begitu. Nah, mungkin mereka akan nyangkut ya, mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Namun ya semoga itu bisa berbalik kembali sehingga investasi mereka dapat menguntungkan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Tetap dior, disclaimer on, keputusan tetap di tangan Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.